Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore ataupun malam bagi semua mahasiswa manajemen lembaga keuangan lanjut. Ini adalah pertemuan terakhir gitu ya. Ini adalah pertemuan terakhir sebelum mahasiswa nantinya UTS gitu ya, sebelum UTS. Nah, kalau minggu yang lalu kita membahas kaitan antara struktur modal, ini pengaruhnya atau korelasinya dengan rentabilitas ya, rentabilitas. Maka di pertemuan kali ini kita akan membahas struktur modal atau hutang, itu kaitannya dengan likuiditas ya, kaitannya antara hutang dengan likuiditas. Jadi prinsipnya bahwa kalau kita mengambil hutang atau perusahaan ini mengambil hutang, maka perusahaan itu tidak boleh mengganggu kebutuhan operasional modal kerja yang sifatnya bulanan. Karena kita tahu bahwa kalau kita hutang, ini kita harus membayar angsuran pokok hutang ditambah dengan bunga. Nah, dasar pengambilan keputusan di struktur modal yang kaitannya dengan likuiditas itu ada yang namanya rasio debt ya, debt service ya, service coverage ya, debt service coverage atau sering disingkat dengan DSC ya. Nah, apa rumus dari DSC ya? Rumus dari DSC ya seperti yang ada di PowerPoint ya, maka DSC itu hasil bagi antara laba operasi ya ditambah dengan penyusutan dibagi dengan, di sini itu ada bunga plus sewa guna kalau ada ya, saya tekankan kalau ada, ditambah dengan angsuran pokok hutang ya, angsuran pokok hutang dibagi dengan 1 min T atau 1 min pajak gitu ya. Jadi debt service coverage itu rumusnya adalah ya, laba ditambah penyusutan kemudian dibagi bunga plus sewa guna ditambah angsuran pokok hutang dibagi 1 min T. Nah, jika di sini ada ya, jika DSC ini ya, jika DSC lebih dari 1 hasilnya maka dikatakan layak. Jika DSC kurang dari 1 ini tidak layak. Maksudnya layak berarti perusahaan ini kalau dia berhutang pun ini tidak mengganggu posisi likuiditas ya. Oke, sekarang contoh ya. Di sini ada contoh perusahaan ABC butuh dana 200 juta. Ya, ini butuh dana 200 juta. Untuk kebutuhan 200 juta ini ya, kebutuhan 200 juta ini digunakan untuk aktiva tetapnya 120 juta, kemudian yang 80 juta untuk modal kerja. Ini untuk modal kerja 80 juta, untuk aktiva tetap 120 juta. Kemudian ada keterangan aktiva tetap yang 120 juta. Ini umur ekonomisnya 4 tahun ya. Kemudian penyusutannya garis lurus ya, penyusutan garis lurus tanpa nilai residu gitu ya, tanpa nilai residu. Berarti kalau perolehannya 120, umur ekonomisnya 4 tahun, maka biaya penyusutan per tahun itu berarti 120 juta dibagi 4 ya. Berarti per tahunnya ketemunya 30 juta ya, ini ketemunya 30 juta. Kemudian diketahui juga
rentabilitas ekonominya itu 25%, kemudian pajaknya di sini 25% juga. Kemudian ada tawaran dari perbankan untuk 200 juta ini ya, 200 juta ini ditawari kredit ya, sini ditawari kredit ya, bunganya 18%. Nah, kemudian per tahun ini ya, jangka waktu 2 tahun, kemudian dengan model pembayaran saldo menurun gitu ya, saldo menurun, maka kita bisa menghitung gitu ya. Jadi saya ulang lagi bahwa kebutuhan 200 juta ini bisa dibeli dari kredit dengan bunga 18% per tahun, jangka waktunya 2 tahun, bunganya diperhitungkan dari saldo pinjaman. Ya, nah untuk aktifanya umur ekonomisnya 4 tahun, penyusutannya garis lurus, nilainya 120 juta, maka biaya penyusutannya menjadi 30 juta per tahun. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu, kita melihat yang pertama yang dibutuhkan itu angsuran pokok hutang. Ya. Angsuran pokok hutang kita bisa hitung. Angsuran pokok hutang berarti karena 200 juta 2 tahun, maka tinggal dibagi 2 menjadi 100 juta. Ya, itu di slide selanjutnya di sana ada. Kemudian setelah itu kita menghitung bunga ya. Bunganya itu ada 2. Bunga 1 tahun pertama berarti 18% kali 200 juta berarti 36 juta. Kemudian bunga tahun kedua berarti 18% kali 100 juta. Kenapa 100 juta? Karena saldo pinjaman tinggal 100 juta, berarti ini 18 juta. Ini bunga. Nah, ini. Kemudian kita sekarang menghitung terlebih dulu laba operasi. Ya. Laba operasinya berarti di sini tidak diketahui, yang diketahui adalah rentabilitas ekonomi. Ya. Jadi yang diketahui itu adalah rentabilitas ekonomi. Nah, rentabilitas ekonominya ini ya, itu rumusnya adalah ya, laba operasi ya, dibagi dengan nilai pinjaman ya, nilai pinjaman. Kemudian kita ketahui 25% sama dengan laba operasi di sini 200 juta. Berarti laba operasi tinggal dikalikan saja. Diketahui laba operasi ya, itu 25%-nya kali dari 200 juta. Berarti kalau 25%-nya dari 200 juta, ini ketemunya 50 juta. Dengan data ini kita bisa masukkan gitu ya. Dengan data ini kita bisa masukkan ke rumus ya. Laba operasinya di sini ketemu 50 juta. Ya, coba saya pastikan terlebih dahulu. Ya, saya pastikan betul. Laba operasinya ketemu 50 juta. Kemudian penyusutannya ketemu 30 juta. Kemudian bunganya kita gunakan yang tahun pertama berarti yang 36 juta. Kemudian sewa guna usahanya tidak ada alias 0. Angsuran pokok hutangnya 100 juta ya. Pajaknya ya 0,25 ya. Maka kita bisa menghitung debt service coverage sebesar
50 juta ditambah 30 juta dibagi 36 juta plus 0 plus 100 juta dibagi 1,025 itu perhitungannya 0,47. Yang ada di sini adalah 0,472. Artinya apa gitu ya? Artinya bahwa DSC itu ternyata kurang dari 1, maka kesimpulannya tidak layak. Berarti kesimpulan untuk kasus tersebut itu tidak layak. Ya, sehingga mahasiswa bisa menghitung ini ya dengan cara baca terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke baik itu Excel maupun kalkulator, silakan saja. Tapi prinsipnya bahwa DSC itu keputusan diperkenankan untuk hutang itu harus lebih besar dari 1. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan, ini semuanya untuk dipelajari. Ini termasuk materi UTS. Belajar yang rajin, salam sehat.